أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد Ma'asyarul muslimin, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dikurniakan kesehatan, tetap iman dan tetap Islam dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun, sehingga langkah kita diringankan untuk menempuh perjalanan hingga sampai di masjid ini, satu tempat yang merupakan atau disebut oleh Allah Ta'ala sendiri sebagai rumah Allah. Maka alangkah berbahagianya kita semua ketika kita itu berada di rumah Allah itu. Maka kurnia yang demikian agung ini marilah kita syukuri bersama. Utamanya di dalam mensyukuri ini kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah satu-satunya sumber utama ya dari ajaran kita yang akan menjamin keselamatan kita hidup di dunia ini dan selamat hingga di akhirat nanti. Itulah pentingnya kita senantiasa kembali dan sentiasa membaca, merenungi, mentadabburi maknanya. Dan di dalam merenungi dan mentadabburi makna ini, kita mesti sentiasa merujuk kepada manhaj ataupun metode yang telah disepakati bersama oleh ulama-ulama tafsir itu sendiri atau ulama Al-Qur'an ya. Sehingga di dalam kita mentadabburi ini atau kembali kepada Al-Qur'an ini bukan sekadar kita merujuk ataupun kita membaca dengan
uh, akal kita sendiri, karena yang demikian ini jelas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita dalam sebuah hadisnya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat untuk dirinya di neraka. Akhir-akhir ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sering mendengar ya, seruan-seruan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Akan tetapi jika kita perhatikan ya, ajakan-ajakan ini, khususnya yang diserukan ya oleh tokoh-tokoh pembaharu, ini sebahagiannya banyak yang tidak sesuai ya dengan pakem yang telah disepakati oleh para ulama mufassirin itu sendiri. Sehingga akhirnya yang terjadi bukanlah memberikan tafsiran yang yang sesuai dengan ruh ya, dan semangat prinsip utama Al-Quran itu sendiri, tapi justru semakin menjauhkan kita dari Al-Quran ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian ya, kita mesti selalu ya, di dalam kembali merenungi, mentadaburi, membuat refleksi ya, kedalaman makna Al-Quran ini, kita mesti senantiasa ya berlandaskan dan mengikuti cara-cara Al-Quran atau prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita pada malam hari ini insya Allah akan melanjutkan tadabbur kita di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-123 hingga insya Allah 144 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasi inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa inna Lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi
ila yaumi yub'atsun. Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat-ayat yang saya baca tadi adalah merangkumi kisah 3 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ilyas, kemudian Nabi Lot, dan Nabi Yunus. Ya. Sebelumnya, pada pengajian-pengajian yang sebelumnya kita telah bersama-sama membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dan Ishak, kemudian Nabi Musa dan Harun. Ya. Ketiga kisah utama sebelumnya adalah kisah yang agak detail, kemudian diikuti dengan ketiga kisah Nabi yang seterusnya pada malam hari ini. Kisah ini pendek-pendek, ya. Dan demikianlah Al-Quran itu menyuguhkan kisah-kisah para nabi dan kaum-kaum terdahulu di dalam Al-Quran. Terkadang didetailkan dalam satu surat, tapi disingkat, ya, di dalam surat-surat yang lain, ya. Oleh itulah Bapak dan Ibu sekalian, kita membaca Al-Quran, khususnya kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita mesti tahu kaitan antara kisah yang ada seorang nabi atau kisah seorang kaum yang ada di surah ini dengan yang ada di surah-surah yang lain, ya. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui sifat kita semua, sifat hamba-hambanya ini. Maka sebagian sifat yang dimiliki oleh manusia ini, atau yang banyak, ya, dimiliki oleh manusia ini adalah menyukai cerita. Oleh karena itu, Al-Quran ini, ya, oleh para pengkaji dan yang membuat semacam statistik, ya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, hampir sepertiga Al-Quran itu isinya adalah cerita, kisah, ya. Hampir sepertiganya, ya. Dan dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita mengenai apa yang telah terjadi pada kaum-kaum terdahulu, ya. Oleh karena itu, meskipun bentuknya adalah bentuk kisah, tapi dalam Al-Quran ini, ya, uniknya Al-Quran ini meskipun dalam kisah itu juga menyampaikan makna, menyampaikan prinsip, menyampaikan juga bahkan syariat, ya, hukum-hukum yang kemudian menjadi syariat untuk kita semua, ya. Jadi dengan kisah-kisah ini biasanya kita ini lebih merasa
enak ya kalau mendengarkan kisah-kisah itu. Maka seperti juga waktu kita masih kecil ya, orang tua kita sering membuat cerita-cerita kepada kita ya, terutama sebelum tidur kita dibacakan cerita-cerita sehingga kita tertidur ya, lelap ya. Ingat ya ada cerita Pak Tani ya, dengan kancil dan lain sebagainya. Jadi itulah indahnya cerita ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui sifat-sifat kita ini ya. Memang ada cerita-cerita yang ceritanya sangat mengerikan, tapi ada cerita-cerita yang juga sangat mengharukan, ada yang melankolis pun juga ada ya. Banyak cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Bahkan satu surat ya yang penuh dengan eh, berbagai plot ya di dalam cerita itu, yaitu surah Yusuf khususnya, itu luar biasa itu ya. Ketika mulai masih kecil sampai dewasa, sampai kemudian menjadi salah satu orang penting ya di negara Mesir pada waktu itu. Anyway, Bapak dan Ibu sekalian, kisah yang sebelum kisah Nabi Ilyas ini ya, yaitu kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Musa dan Harun ya. Secara umum kisah-kisah yang ada di dalam surah As-Saffat ini seperti yang sudah juga saya sampaikan sebelumnya, tapi ini sekedar untuk merevisi kembali ya, atau mengingatkan kita bahwa khususnya ya kisah-kisah dalam Al-Quran biasanya itu utamanya adalah apabila itu kisah mengenai sejarah dakwah ya para nabi terdahulu, bagaimana dai ataupun seorang rasul, seorang nabi menghadapi kaumnya yang banyak penentangan dan sebagainya. Itu biasanya para mufassirun kemudian menafsirinya itu sebagai tasliyah ya, sebagai penghibur ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada setiap dai atau setiap umat Muhammad yang mengemban amanah dakwah ini. Karena di dalam dakwah itu banyak sekali penentangan-penentangan, banyak sekali cobaan-cobaan ya, dan banyak sekali hinaan-hinaan ya, dan caci makian dan seterusnya ya. Kisah Nabi Ilyas ini singkat, tidak banyak ya di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin ya. Dan sesungguhnya Ilyas ya, Nabi Ilyas adalah salah satu dari utusan Allah ya. Yaitu seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya. Al-Imam Ibnu Ashur di dalam mentafsiri ayat ini berkata, utbi'al kalamu ala rusulin salasatin ashabis syara'i' Nuh wa Ibrahim wa Musa bil khabari an salasati anbiya'a wa ma laqawhu min qaumihim ya. Setelah
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah 3 rasul penerima atau pembawa syariat baru, yaitu Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maka kemudian diikuti dengan kisah, ya, 3 nabi seterusnya, yang mana semuanya juga dikisahkan bagaimana atau apa yang telah mereka dapatkan dari kaum mereka masing-masing, ya. Wadzalika kulluhu syawahidu litasliyatir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qawari'u minal mau'izati likuffari Quraisy, ya. Semuanya itu, ya, adalah untuk menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap tegar di dalam menjalankan dakwah. Walaupun banyak rintangan-rintangan, banyak sekali penentangan-penentangan dari kaumnya. Dan pada waktu yang sama, ya, wa qawari'u minal mau'izah. Ini semacam warning, ya, peringatan kepada kaum kufar Quraisy. Jadi jika orang-orang kafir ini, khususnya dari Quraisy, ya, jika terus-menerus menentang dakwah baginda Rasulullah SAW, maka mereka pun akan menemui bencana, ya, menemui azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak di dunia, maka mereka akan menemuinya di akhirat, ya. Wabtudi'a dzikru haula'i tsalatsati bijumlati wa inna Ilyasa laminal mursalin. Maka dimulakan, ya, 3 rasul yang seterusnya ini dengan kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang pernah membaca di kitab Perjanjian Lama, ya, ada satu kitab yang bernama Ilya, ya, Ilya, ya. Dan Ilya ini adalah Ilyas, ya. Dalam kitab Perjanjian Lama itu banyak kitab-kitab, ya. Yang utamanya ada yang 5 itu, ya. Yang Genesis, ya, kemudian Exodus, Leviticus, ya, Deuteronomy dan seterusnya itu, ya. Kemudian diikuti ada Yusha bin Nun, ada King 1, King 2, ya. Kemudian Psalm, ya, yaitu yang Zabur Daud itu, ya. Kemudian ada Song of the Songs, ya, yaitu yang kitab Nabi Sulaiman dan seterusnya. Di antaranya selepas itu adalah Ilya, ya, Ilya ini. Huwa min anbiya'i Bani Israil at-tabi'ina li syari'atit Taurah. Jadi Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada di Taurat. Jadi ia tidak membawa syariat baru, ya. Dalam ayat ini Nabi Ilyas, ya, itu menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, ya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Idz qala liqaumihi ala tattaqun, ya. Ingatkanlah peristiwa ketika ia berkata kepada kaumnya, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangan
larangannya. Ya. Ini sudah menjadi pakem dakwah para nabi semuanya, yaitu menyeru kepada kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ilyas ya, waktu itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel pada waktu itu mengambil sesembahan, ya, artinya sudah melenceng dari ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan mereka menjadikan Baal itu sebagai tuhannya, ya. Baal dalam bahasa Arab, Baal ini ya adalah anak sapi, ya. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah berhala Baal dan kamu meninggalkan ibadat kepada sebijak-bijak pencipta, ya. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbakum, yang menjadi Tuhanmu, wa rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Ya. Jadi inilah isi utama dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, ya, kepada kaumnya, yang menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah Baal itu, ya, arca, patung, ya, yang dibuat oleh mereka, ya, yang dibuat dari dikisahkan di sini, yaitu dibuat dari tembaga, dan di dalamnya itu rongga-rongga yang di dalamnya itu adalah tempat untuk membakar-bakar kayu, membakar-bakar juga sesembahan mereka, persembahan mereka, sesaji mereka, ya. Yaitu ini mereka itu juga melakukan korban, ya. Kalau kita ini korban, kita baru saja melaksanakan korban, ya. Atau kalau dalam agama-agama yang lain itu disebut dengan sacrifice, ya, pengorbanan, yang mana mereka itu menyembelih satu hewan, ya, kemudian dimasak dan seterusnya, kemudian disuguhkan kepada sesembahannya itu. Nah, di dalamnya itu tempat rongga-rongga patung besar yang namanya Baal ini, atau yang berbentuk Baal ini, itu adalah tempat untuk membakar sesaji itu. Jadi dengan begitu mereka yakin, ya, bahwa sesaji mereka sudah sampai, sudah dimakan oleh Tuhannya. Inilah keyakinan-keyakinan orang-orang terdahulu, dan ini hampir merata juga, ya, terjadi juga dalam agama Hindu seperti itu. Kalau di dalam agama Hindu biasanya ada altar, ya, untuk melakukan sesaji, ya. Bahkan tidak sedikit, ya, dalam sesaji ini kadang-kadang juga anak dari raja mereka yang tertampan, yang terbaik, yaitu dipersembahkan untuk Tuhannya itu, ya. Nah, inilah praktik-praktik peribadatan yang sudah menjauh dari ajaran yang benar, ya. Maka ini diingatkan oleh Nabi Ilyas kepada mereka. Tinggalkan itu, praktik ibadah yang seperti itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan dan justru akan menjauhkan kamu dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah saja ya Allah taala, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Tapi apa yang dia dapatkan dari kaumnya? Fakadzabuhu. Ya, fakadzabuhu. Maka kemudian kaumnya itu mendustakan dakwahnya Nabi Ilyas. Ya. Fa innahum lamuhdharun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa mereka fa innahum lamuhdharun ya, akibatnya mereka tetap akan dibawa hadir untuk disiksa di neraka. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ayat ini Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau kita masih ingat ya, ini berulang-ulang kali. Mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa dan Harun. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya. Dan kami kekalkan bagi Nabi Ilyas nama yang harum. Ya. Dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi ini sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa orang-orang yang salah itu akan meninggalkan nama ya, nama yang baik, dan nama yang harum itu dikenang selalu oleh umat-umat yang datang kemudian ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun ya, dan kemudian nabi-nabi yang seterusnya itu memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Ya. Coba yang membaca Al-Qur'an kita ini berjuta-juta, ya bahkan berbiliun-biliun, ya. Inilah hadiah ya, ataupun imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang berjuang untuk atau di jalannya. Salamun ala Ilyasin. Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Ya, sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Cukup di sini sangat singkat ya, cerita atau kisah Nabi Ilyas di dalam surah ini. Maka kemudian diteruskan dengan wa inna lutan laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Lut adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Ya. Wa inna lutan laminal mursalin. Idz najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ingatkanlah peristiwa ketika kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. Tsumma dammarnal akharin. Kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad berulang-alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi. Wa billail afala ta'qilun. Dan juga pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mau memikirkannya? Ya. Ini pun singkat cerita Nabi Lut yang ada di dalam surah As-Saffat ini. Ya, singkat sekali. Dikisahkan di sini hanya bagaimana
akibat ya kaum Nabi Lut ini yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan semuanya. Bahkan termasuk istrinya, istri Nabi Lut itu juga ikut terbinasa. Ya, karena tidak mau iman ya dengan dakwahnya Nabi Lut itu. Ya. Setelah itu, teman-teman sekalian, ayat yang ke-139, wa inna Yunus minal mursalin. Ya, kisah Nabi Yunus ya, yang ketiga atau yang keenam ya dalam surah As-Saffat ini. Ya. Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus ini terdapat kisahnya, bahkan ada satu surah ya yang atau disebut dengan nama Yunus ya juga. Ya. Kemudian di surah Anbiya, Nabi Yunus ini juga banyak diceritakan ya, atau sedikit disinggung ya, bukan banyak. Jadi ya, Nabi Yunus alaihissalam ini ya, ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina juga ya, di tanah Palestina ya. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Banu Israel ini. Dan Palestina pada waktu itu atau Bani Israel pada waktu itu adalah dalam penjajahan atau dijajah ya oleh bangsa Asyria. Ya. Jadi beberapa kali Banu Israel itu yang ada di Ardul Kan'an atau Palestina itu ya mengalami penjajahan, mengalami bahkan penghijrahan ya secara besar-besaran. Sebab pada waktu ini ya, kalau Al-Imam Ibnu Ashur menjelaskan ini kejadian Nabi Yunus alaihissalam ini terjadi pada tahun 700 sebelum Masehi, ya, abad ke-7 sebelum Masehi, ya, di mana bangsa Palestina pada itu dijajah oleh kaum Asyria, ya, dan Asyria ini kemudian memboyong sebagian besar, ya, Banu Israel ke Asyria, ya. Dan masih tersisa sekitar kalau ada anak cucu Nabi Yakub ya itu adalah 12 puak ya. Maka disebutkan di sini 9,5-nya ya itu diboyong keluar dari Asyria. Ya. Dari Palestina ya, oleh Raja Asyria ini, dan yang tersisa tinggal 2,5-nya ya. Artinya dari 12 itu adalah 2,5-nya ya. 2 puak dan setengahnya masih tersisa di Palestina itu. Dan kemudian bangsa Asyria ini ya memindahkan yang ada di luar Palestina dimasukkan ke Palestina, ya. Maka itulah kemudian yang dikenal dengan Samaritan itu, ya. Bangsa Samaritan, ya.
Cerita Nabi Yunus ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengutus Nabi Yunus kepada yang tersisa di Palestina ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Yunus ketika mengajak para kaumnya, ya itu menjanjikan, ya artinya seperti nabi-nabi yang para rasul yang sebelumnya, ya bahwa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tidak mengikuti ajaran Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada kamu semua. Ya. Itu yang disampaikan kepada kaumnya. Dalam kisah ini, Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada mereka, bahkan diriwayatkan di sini menentukan bahwa setelah 3 hari, ya kalau kamu tidak mau percaya, tidak mau ikut apa yang aku dakwahkan, maka kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga kaum-kaum yang terdahulu yang mengingkari nabinya. Tapi nampaknya sudah menjadi planning Allah taala, ya, bahwa azab yang dijanjikan tadi setelah 3 hari itu tidak turun. Nah, disitulah kemudian Nabi Yunus ini merasa sedikit kecewa, ya. Maka diceritakan di sini, ya, dalam ayat ini, ya, iz abaqa ilal fulkil mashhur, ya. Ingatlah peristiwa ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh syarat, ya, penuh sesak. Di dalam surah Anbiya diceritakan bahkan idzahaba mughadiban, ya. Dia meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan marah, ya. Dalam keadaan marah. Marah karena dia merasa kecewa, sudah berdakwah, ya, menyampaikan kepada kaumnya, dan kemudian juga sudah menyampaikan bahwa kalau kamu tidak mau taat kepadaku, maka kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata apa yang dijanjikan itu atau yang disampaikan kepada kaumnya tidak terjadi. Nah, azab itu tidak turun menurut riwayat ini juga karena ternyata kemudian kaumnya itu pada akhirnya mereka beriman. Tapi Nabi Yunus ini sudah kadung agak kecewa sudah, ya. Hatinya sudah tidak nyaman lagi berada bersama-sama kaumnya. Maka dia kemudian minggat. Dalam bahasa Jawanya abako itu minggat, ya, ngambek, dia menjauhkan diri dari kaumnya sampai ke pantai, dan di situ ada kapal. Maka kapal itu akhirnya dia menumpang gitu saja, padahal kapal itu adalah kapal yang sudah penuh sesak, ya. Disebutkan di sini iz abaqa ilal fulkil mashhun, ya. Al-mashhun, yakni syahan itu adalah penuh muatan, ya. Jadi al-mashhun adalah kapal yang penuh dengan muatan. Karena penuh dengan muatan inilah kapal ini tidak bisa berjalan lancar seperti yang biasanya. Maka diceritakan juga di dalam tafsir-tafsir yang saya rujuk, ya, di tafsir Ar-Razi, di tafsir
Ibnu Ashur, di tafsir Al-Alusi juga disebutkan bahwa akhirnya para penumpang yang ada di kapal itu antara yang satu dengan yang lain itu saling eh, berteriak, kenapa kapal ini tidak bisa berjalan dengan lancar? Ya, bahkan cenderung kapal itu karena keberatan itu dikhawatirkan akan karam. Ya, akhirnya mereka sepakat untuk membuat undian. Nah, di sini undian nih. Sudah sampai di sini undian nih. Fasahama fakana minal mudhadhin. Soalnya dalam satu kapal, kalau kapal ini keberatan muatan, muatannya bisa diturunkan muatannya, tapi di sini rupanya yang banyak ini bukan muatan barang, tapi manusia nampaknya. Maka mesti ada salah satu yang diceburkan. Siapa yang mau diceburkan? Ya, masing-masing tidak mau. Akhirnya diundi. Ya, akhirnya diundi. Fasahama fakana minal mudhadhin, ya. Dengan satu keadaan yang memaksa, maka dia pun turut mengundi. Ikut undian dia. Lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah, yang digelungsurkan ke laut. Ya. Dalam kisah yang disebutkan, tafsir-tafsir itu, sampai 3 kali undian ini, diulang 3 kali. Loh, yang keluar tuh nama dia terus, dilalahnya. Ya. Apes dia memang waktu itu. Ya. Maka kemudian karena dia juga tidak mau memberatkan dan mencelakakan yang lain, lebih baik dia sendiri yang celaka. Ya. Jadi sudah kepergiannya itu kepergian hatinya pecah, ya, hatinya retak, kecewa dan sebagainya. Tiba-tiba naik kapal pun dia harus dilempar ke laut. Ya. Maka dia akhirnya melemparkan diri ke laut. Faltaqamahul hutu. Ya, ayat yang seterusnya, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar sedang ia berhak ditempelak, ya. Wa huwa mulim. Artinya dia itu orang yang dicela, ya. Kenapa dia mesti melakukan yang perbuatan-perbuatan yang justru mencelakakan dia sendiri. Ya. Apa yang ingin agak saya tekankan sedikit di sini Bapak Ibu sekalian. Dari ayat ini, ya, fasahama fakana minal mudhadhin. Sebagian ulama fikih, ya, berdalil, berhujjah, ya, berdasarkan ayat ini maka undian itu dibolehkan. Ya, undian itu dibolehkan. Pada umumnya, ya, jika undian itu adalah undian untuk mengadu nasib, ya, seperti judol, ya, seperti judi dan lain sebagainya, itu memang dilarang, ya. Tapi untuk keperluan-keperluan tertentu, maka penggunaannya memang sangat terbatas. Dan disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi, di dalam fiqh itu baginda Rasulullah SAW, ya, dalam 3 hadis itu melakukan undi. Yang pertama yaitu sudah menjadi kebiasaan baginda Rasulullah SAW.
jika akan bepergian, maka dia itu membuat undian kepada istri-istrinya. Ya. Jadi istri mana yang keluar undiannya itu yang akan berangkat bersama baginda Rasulullah. Ya. Ini di hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa setiap kali baginda Rasulullah SAW akan bepergian, maka baginda Rasulullah melakukan undian kepada para istri-istrinya. Ya, pada suatu ketika yang muncul undian itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini terjadi pada perang Banil Mustaliq. Ya. Dalam perang Banil Mustaliq itu Aisyah radhiyallahu anha adalah yang menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini kemudian menjadi syariat, ya. Dalam fikih, ya. Kalau kita membaca bab nikah itu dan sampai pada ta'adduduz zaujat, ya, maka salah satu yang mesti dilakukan oleh seorang suami, ya, dalam memperlakukan istrinya itu adalah dengan membuat undian. Ya. Ini yang punya istri lebih satu. Ya. Yang punya istri lebih dari satu. Ya. Kalau istri satu tak perlu ada undian. Ya. Tapi kalau lebih dari satu, lah itu perlu ada undian. Jadi sebetulnya tuan-tuan sekalian, ya, undian ini, ya, dibenarkan dalam case-case yang seperti ini. Kemudian dalam hadis, ya, yang mana baginda Rasulullah SAW itu juga membolehkan mengundi atau berundi, adalah ketika ada salah seorang yang meninggal dan dia memiliki peninggalan atau harta itu adalah budak, ya, ada 6 budak, dan dia ingin memerdekakan sepertiganya, ya, dia ingin memerdekakan sepertiganya. Maka bagaimana menentukan yang sepertiga ini, yang mau dimerdekakan ini, ya? Maka dalam hadis itu kemudian diperintahkan, ya, untuk mengundi yang keluar 2, itulah yang akan dimerdekakan. Ya. Artinya yang 4, ya, 2/3 masih tetap menjadi harta warisan. Ya, tidak dimerdekakan karena wasiat itu di dalam Islam, ya, itu tidak dibenarkan kita mewasiatkan semua harta benda, ya. Jadi sepertiganya saja yang diwasiatkan, ya. Wasulusu katsir, kata baginda Rasulullah, ya. Itu mengenai undian ini, ya. Jadi akhirnya para ulama, ya, khususnya disebutkan, ya, di dalam tafsir Ibnu Asyur ini, Al-Imam Ibnu Rushd, ya, jelas-jelas berdasarkan ayat ini maka undian itu dibolehkan, ya, di dalam kasus-kasus tertentu itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Tapi perlu diketahui bahwa para ulama yang lain undian dibenarkan bukan karena berdasarkan ayat ini, ya, tapi berdasarkan hadis tadi, ya. Kalau ayat ini kan fasahama fakana minal mudhadin ini yang dijadikan taruhan adalah menenggelamkan manusia, padahal itu secara umum, ya, kita tidak boleh
karena manusia itu adalah muhtaram ya, atau dihormati ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai undian dalam hal ini ya. Mana yang harus diterjunkan ke laut ya. Wallahu alam, barangkali pada waktu itu ya, barangkali ya, syariat itu membolehkan, tapi pada syariat akhir zaman ini kemudian ini tidak dibenarkan ya. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, maka kemudian ia ditelan oleh ikan besar sedang ia berhak ditempela ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan. Jadi teman-teman sekalian ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus ini ya, karena Allah memerintahkan kepada ikan itu untuk tidak mengunyahnya ya, dan dengan tasbih ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di dalam perut itu ya, akhirnya ikan itu pun akhirnya memuntahkan ya, Nabi Yunus ke daratan. Fanubidza bil ara'i wa huwa fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim ya, maka kemudian oleh itu kami campakkan dia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedang ia berkeadaan sakit ya, karena selama beberapa lama di dalam perut ikan itu ya. Anyway, cerita-cerita yang seperti ini adalah, atau kisah-kisah seperti ini adalah untuk menghibur, memberikan hiburan kepada para dai ya, yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak pernah merasa bosan ya, agar tidak merasa pernah putus asa di dalam berdakwah itu, betapapun ya apa yang dihadapi di dalam berdakwah itu. Jadi teman-teman sekalian, mengingat waktu yang juga sudah lewat malam, maka kisah ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita pada waktu yang akan datang untuk kita melanjutkan dengan ayat-ayat yang seterusnya insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Gimana, semua ada langsung tutup saja? Langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.